pengisian perangkat laksanakan secara profesional. Jangan pernah ada main mata, jangan pernah ada namanya jual beli, jangan pernah ada transaksional. Saya sudah meminta kepada semuanya laksanakan secara profesional. Makanya pemerintah kabupaten tidak ikut campur jalannya pelaksanaan ujian, hanya memantau dan mengawasi. Semua mekanisme kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di acara Sandasan Usik, dan bisa juga di Tadabbur Pasad ini sebetulnya. Pemirsa Tadabbur dan pemirsa Usik, tadi malam sampai tadi pagi kita dikejutkan dengan berita yang sangat menghebohkan Jawa Timur. Ada tangkap tangan ya salah satu bupati kepala daerah di Jawa Timur, tepatnya di Nganjuk gitu ya, yang kebetulan daerah itu yang menjadi bupati itu bernama Novi Rahman. Pemirsa Tadabbur dan pemirsa Usik, kita baca dulu ya biar tidak salah memaknai dan tidak salah menyimpulkan. Ini luar biasa pemirsa, KPK sudah mulai bergerak lagi, entah kenapa ini. Sebelumnya kan KPK diramaikan dengan urusan tracking gitu ya, pegawai atau karyawan KPK ya, yang diwacari lagi, dan bahkan banyak yang dianggap tidak lolos wawasan kebangsaan. Hari ini kita dikejutkan dengan berita OTT di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Ini kita baca dulu Breaking News dan juga berita dari Detik News ya, Detik News. Nganjuk, uang ratusan juta rupiah disita tim KPK dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjaring Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Namanya Novi Rahman Hidayat. Ini digelar bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Salah seorang sumber Detikcom di KPK menyebutkan Novi diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di wilayahnya. Novi disebut menetapkan tarif bagi jajarannya untuk mendapatkan jabatan. Untuk camat 100 juta. Wow. Untuk staf hingga RP 50 juta. Bagi seorang sumber Detikcom. Oh, ini urusan si Mutasian itu ini kayaknya ini. Jabatan gitu ya. Di sisi lain ada informasi menyebutkan bila Kasat Gas penyelidik KPK yang memimpin OTT itu adalah Harun Ar-Rasyid. Oke. Dan lain-lain. Jadi sampai hari ini masuk dalam rekaman ini saya sekitar jam 1 ya, 1 sampai 1 menjelang jam 2. Masih belum ada informasi bahwa yang terjaring ini ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin sehari ini masih statusnya masih terperiksa gitu ya. Tapi biasanya kalau KPK itu tidak ada. Biasanya kalau KPK sudah langsung ya, biasanya. Cuma ini mungkin menunggu waktu saja. Pemirsa Usik dan pemirsa Tadabbur, Bang Novi ini sebetulnya orang yang sudah sukses sebelum jadi bupati. Informasi dan kalau membaca dari perjalanan hidupnya dan juga pengalaman-pengalaman hidupnya yang sering ditulis di beberapa media sebelumnya sudah bupati. Punya banyak perusahaan, orang sukses sebetulnya Pak Bupati.
dan masuk ke dunia politik mungkin ya tidak lama ini mungkin gitu ya. Dia masuk ke sistem birokrasi ini sekarang terjerat OTT KPK dengan lelang jabatan informasinya. Bahkan sebelumnya pernah saya dengar, pernah saya baca itu salah atau tidak salah pemberitaan bahwa Bupati Nganjuk ini gajinya pun nggak diambil gitu. Gajinya tuh nggak diambil. Ini ada pertanyaan besar ini. Kenapa sekarang kok ujuk-ujuk ada berita semacam Bupati Novi Rahman ini? Pemirsa Tadabbur, bekerja terhadap negara, menjadi PNS, menjadi bupati, menjadi gubernur yang melaksanakan tugas-tugas negara, yang mendapatkan gaji dari negara, tanggung jawab kenegaraan itu memang bisa menjadi jalan mudah masuk ke surga, bisa juga menjadi jalan mudah masuk ke neraka. Itu dalam dua kategori besar gitu. Atau kalau tidak terlalu, biar tidak terkesan transendental gitu ya, bekerja terhadap negara ini, menjadi bupati, figur publik, menjadi gubernur, dan menjadi jabatan yang lain, itu adalah sarana mudah untuk menjadi orang yang sangat terhormat dan dipuji oleh masyarakat, dan juga adalah jalan mudah menjadi pejabat yang dihujat setiap hari, yang dibenci setiap waktu oleh masyarakat. Jalan mudah, biar tidak terlalu transendental. Tapi karena ini sekarang tadabbur, bisa juga itu bisa dijadikan jalan mudah ke neraka, juga bisa jalan mudah ke surga. Kenapa? Tanggung jawab dalam jabatan ini sangat luar biasa. Karena menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi pejabat kepala desa, dan menjadi pejabat-pejabat negara, di samping dia secara langsung harus bertanggung jawab terhadap negara, bertanggung jawab terhadap masyarakat, dia juga bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam posisinya sebagai hamba Allah. Beda dengan saya, beda dengan orang-orang seperti pemirsa mungkin yang bukan pejabat negara. Kita hanya mempunyai tanggung jawab besar terhadap Allah Subhanahu wa taala satu. Dan secara tanggung jawab terhadap masyarakat itu memang ada, tapi tidak tersorot oleh pejabat-pejabat negara. Hanya tanggung jawab moral gitu ya. Tapi kalau menjadi bupati itu ada tanggung jawab politik, ada tanggung jawab ada tanggung jawab moral juga gitu ya. Ditambah tanggung jawab terhadap hukum di Indonesia. Itu pemirsa Tadabbur. Jadi ada banyak tanggung jawab yang harus dipikul bagi pejabat itu. Tidak sama deh gitu. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa lebih baik menjadi orang biasa-biasa saja. Saya tidak mengatakan begitu pemirsa Tadabbur, pemirsa Usik. Karena menjadi pejabat itu adalah jalan mudah, sarana yang bisa dengan mudah untuk masuk ke surga, dan juga sarana mudah untuk masuk ke neraka. Dengan kata lain, ini adalah sebuah sarana mudah untuk bisa dihormati, dipuji, dilulukan, dihormati, dan menjadi orang yang bermartabat, dan juga menjadi jalan mudah menjadi orang yang dibenci, dicaci, dihujat setiap hari. Itu pemirsa Tadabbur. Kalau membaca dari informasi yang sering kita baca tentang siapa Pak Bupati Nganjuk ini adalah orang hebat, orang sukses sebelumnya, orang yang sudah tidak berpikir bagaimana makan hari ini, makan besok, makan 2 tahun ke depan. Dia adalah orang-orang sukses. Itu informasi yang saya dapatkan di beberapa media yang ditulis tentang masalah siapa dia. Tapi kenapa sekarang kok justru kena OTT? Ini pertanyaan besar. Bisa saja ini memang bentuk dari keterlenaannya dengan jabatannya, atau bentuk ini adalah sebuah jebakannya yang sebetulnya dia
tidak paham dan tidak mengerti tentang persoalan-persoalan rumit dan teknis tentang ke birokrasian dan lain-lain, bisa saja begitu. Ada banyak kemungkinan kenapa ini terlibat dengan kasus yang dituduhkan hari ini, yaitu lelang jabatan. Pemirsa Tadabur, pemirsa Usik, dimanapun sering kita dengar gitu ya, di Bangkalan, di Sampang, di mana-mana, di beberapa di daerah-daerah termasuk di Gubernur Jawa Timur dan lain-lain. Sering ada desas-desus, sering ada perbincangan ringan gitu ya di berbagai tempat bahwa untuk bisa menjadi kepala dinas harus bayar sekian, entah bayar kepada siapa. Untuk menjadi kabak ini harus menjadikan uang sekian. Sama dengan apa yang diberitakan di Detik tentang masalah Nganjuk ini sebetulnya. Lelang jabatan dan posisi-posisi jabatan-jabatan strategis baik itu di kepala dinas, sekda, juga menjadi kabak di salah satu tempat UPD dan semacamnya, itu desas-desusnya, informasinya memang tidak gratis, pemirsa. Meskipun dalam aturan formalnya mungkin baper jakatnya itu berdasarkan sebuah prestasi, bahkan sebuah kualitas, bahkan sebuah tingkat jabatannya dan lain-lain. Itu secara formal. Tapi kenyataannya, untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi guru, untuk menjadi kabak ini, itu banyak yang mengatakan tidak gratis, tis. Termasuk di Bangkalan. Termasuk di Bangkalan. Mungkin karena ini menjadi rahasia umum di mana-mana, sudah menjadi rahasia umum. Pak Bupati Nganjuk ini apa saja hari ini? Atau mungkin Pak Bupati Nganjuk, karena kalau saya melihat dan membaca dari latar belakang dari Pak Bupati ini adalah orang sukses dan orang-orang yang betul-betul peduli terhadap masyarakat, bahkan gajinya katanya tidak diambil. Mudah-mudahan ini adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, agar Pak Bupati tidak terus larut dan tidak terlena dalam urusan yang tidak benar selama ini. Mungkin ini adalah bentuk rahman rahimnya Allah. Pak Bupati, terima saja kalau begini. Tapi kalau benar Wati, lawan. Atau kalau Pak Bupati terjebak bahwa Pak Bupati ini terlibat, terseret dengan lingkaran semacam ini, katakan, jelaskan siapa semua yang terlibat di situ Pak Bupati, biar tidak sendirian Pak Bupati. Pak Bupati Nganjuk ya. Saya miris sekali gitu ya, kalau dari awal orang yang sebaik dia gitu ya, sebaik dia dan segala macamnya, justru setelah masuk ini justru seolah-olah ini sekarang justru menjadi tokoh yang bermain-main di dunia kotor semacam ini, karena dia sukses dalam membangun perusahaan dan lain sebagainya. Itu sebelumnya itu sebetulnya dia adalah orang-orang yang hebat gitu, karena beliau adalah orang hebat. Meskipun saya tidak kenal dia, tapi saya membaca saja gitu ya. Membaca saja dari apa yang ditulis di media. Pemirsa Usik dan pemirsa Tadabur, berhati-hatilah menjadi bupati, berhati-hatilah menjadi gubernur, berhati-hatilah menjadi pejabat, bahwa tanggung jawab yang ada dalam pundaknya itu tidak hanya kepada masyarakat, tidak hanya kepada negara, tidak hanya kepada atasannya, tidak hanya kepada KPK, tidak hanya kepada BPK, tidak hanya kepada polisi, tidak hanya kepada dewan, tapi yang lebih penting adalah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemirsa Tadabur, Usik. Jadi meskipun kalian para bupati, para gubernur, para pejabat, para anggota dewan dan semuanya hari ini merasa aman, merasa nyaman tentang masalah pengelolaan uang negara yang dianggap gampang dan mudah selesai secara administrasi, meskipun dalam kenyataannya tidak dilakukan secara jelas dan secara pasti, ingat bahwa itu adalah tidak akan pernah tercecer satupun tercatat di bukunya malaikat raqib dan atid, dan itu akan minta dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi kalau tidak dengan maha luasnya rahmannya Allah, maha luasnya rahimnya Allah, maha luasnya fadilahnya Allah, maka jangan kalau kita melihat dan mendengarkan serta menyaksikan pelaksanaan kegiatan dan program kenegaraan di Indonesia ini sulit untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya.
Tapi karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahimnya lebih luas dari semuanya, dari apa, dari kecelakaan kita, tapi itu berharaplah bahwa Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan pengaporah gitu ya, agar kita betul-betul mendapatkan Rahman Rahimnya. Dan hanya itu yang betul menjadi harapan kita. Sebab kalau bicara tentang masalah amaliyah, mencari amal perbuatan kita yang selama ini kita lakukan dari kecil itu ya, dengan sejak balik kita, coba kita bayangkan, coba kita hitung, coba kita preteli, catat semua itu, datangkan, hadirkan dalam pikiran kita. Insya Allah akan lebih banyak yang dereka, insya Allah banyak yang tidak baik gitu ya. Apa yang kita lakukan selama ini dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita. Oleh karena itu, siapapun, baik pejabat, baik yang orang biasa, teman-teman yang LSM, setiap profesi yang menjangkau channel ini, sekarang ini kita harus banyak mengharapkan, lebih besar mengharapkan Rahman dan Rahimnya Allah. Dan kita tidak boleh, memang di samping memang tidak boleh, kita jangan mengedepankan kesolehan kita, jangan kita mengedepankan kebaikan kita, karena tidak ada apa-apanya semua itu dengan Rahman Rahimnya Allah. Termasuk pada Bupati Nganjuk, mungkin itu adalah salah satu bentuk dari Rahman Rahimnya Allah yang sedang bekerja, karena saya dengar dan saya baca latar belakang dari saudara adalah orang baik, orang yang sukses, dan orang yang sudah peduli terhadap masyarakat. Mungkin ini adalah sebuah jebakan, mungkin ini juga terseret, atau mungkin ini adalah sebuah keterlenaan dari Bapak Bupati sehingga terseret dan juga terlibat dalam persoalan kasus yang sedang sekarang viral hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya usik dan saya tadaburkan ini bermanfaat kepada semua pejabat, khususnya kepada semua teman dan sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tadabbur beneran, menjadi kiki beneran, bahwa meskipun kita terkadang gitu ya, ini urusan hablum minan nas, terkadang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita ujuk-ujuk sudah terseret dalam sebuah persoalan-persoalan besar gitu. Apalagi kita semua dengan sengaja untuk mendesain sesuatu yang besar itu untuk kita lakukan dengan kesengajaan. Tapi terkadang kita terlibat, terseret dalam sebuah kasus besar, kita justru tidak merasa, justru kita tidak tahu, justru kita tidak menyadari bahwa kita sebetulnya adalah bagian dari sebuah bagian dari kasus besar itu. Itu menurut saya tadabbur, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.